Presentasi kelompok kami akan membahas mengenai penerapan metode a priori dan K-means untuk mencari kombinasi item pada studi kasus groceries dataset. Dataset ini kita peroleh dari kaggle.com yang berisi mengenai data-data pembelian di suatu supermarket. Kelompok kami yaitu ada Adiba Dwikanti, ada Meliana, dan ada Halida. Latar belakang kita adalah mengenai market basket analysis yang merupakan salah satu teknik utama yang digunakan oleh para retailer untuk menentukan hubungan antar item. Teknik tersebut dilakukan dengan mencari kombinasi item yang terjadi dalam satu transaksi, dan hal ini memungkinkan retailer untuk dapat mengidentifikasi item yang dibeli oleh consumer. Masalah yang ada yaitu karena banyaknya data pada lokasi pembelanjaan. Kemudian data juga akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan juga dibutuhkannya suatu metode yang dapat digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu, solusi yang diperlukan adalah melakukan perhitungan menggunakan algoritma a priori untuk menentukan rules terhadap dataset yang kita gunakan dataset groceries tadi. Yang kedua adalah melakukan perhitungan menggunakan algoritma K-means untuk menentukan klaster dari dataset grocery kita tadi juga. Oke. Kemudian di sini pembahasan yang pertama adalah mengenai algoritma a priori. Jadi di sini kita memakai data sampel sekitar 100 lebih dengan 10 ID. Jadi dapat dilihat di sini member number ini yang akan menjadi ID-nya kita. Kemudian ini adalah pattern yang udah kita bikin. Jadi ID 1, kayak tadi ID 1 itu misalnya member 1000, dia membeli barang waktu itu seperti whole milk, pastry, salty snack, sausage, semi-finished bread, dan lain-lainnya sampai ID yang ke-10. Oke, dengan isi pattern yang berbeda-beda. Di sini kita memakai ketentuan nilai support yang kita gunakan yaitu 0,3 atau 30%. Kemudian nilai confident juga yang kita gunakan yaitu 0,7 atau 70%. Oke. Untuk bagian kita membuat pattern yang pertama, bisa dilihat di sini. Pattern yang sudah kita tandai dengan warna merah ini artinya pattern yang tidak memenuhi nilai minimum support. Karena kan minimum nilai support kita itu adalah 0,3 atau 30%, jadi setelah kita itu dan kita masukin rumus minimum support, maka pattern inilah yang terbentuk nantinya. Dan yang sekarang itu menyisakan pattern bottled water, coklat, frankfurter, other vegetable, pastry, pea food, roll buns, root vegetable, sausage, soda, tropical fruit, whole milk, dan yogurt. Setelah itu kita akan membentukkan pattern kedua. Pattern kedua dengan ketentuan 2 item dalam satu pattern itu. Dan setelah kita uji juga, di sini yang memenuhi kualifikasi yang memenuhi minimum support 30% itu adalah whole milk pastry, whole mix sausage, dan lain-lainnya yang bisa dilihat pada pattern kedua ini. Kemudian ini adalah pattern ketiga, pattern terakhir. Pattern ketiga ini dalam satu pattern terisi dari 3 item. Jadinya setelah kita cek dengan rumus minimum support kembali, ternyata hanya ada satu pattern yang tersisa, yaitu pea fruit, whole milk, dan coklat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah item set rule yang terbentuk adalah pea fruit, whole milk, dan coklat, sehingga total rule yang akan terbentuk adalah 6. Kemudian selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk nilai confidence-nya. Setelah kita hitung nilai support, sekarang kita beralih ke nilai confidence dengan pattern yang tadi udah ada. Dengan pattern utama kita yaitu ketentuan itemnya seperti ini, kemudian pattern yang kita bikin seperti ini. Karena rules-nya tadi terbentuk itu 6, maka bisa dilihat pada gambar sebelah sini, ada 6 buah kelompok yang dibentuk. Oke.
Berdasarkan perhitungan algoritma a priori terhadap dataset groceries tadi, data yang memenuhi nilai minimum support 30% dan nilai minimum confidence-nya 70%, maka terbentuklah rule yaitu pea fruit, whole milk chocolate, dan kelompok coklat, pea fruit, dan whole milk. Selanjutnya akan dibahas mengenai algoritma K-means. Algoritma K-means ini memakai dataset yang sama seperti yang di awal tadi dengan 10 member ID, sekitar 100 record data. Kemudian selanjutnya adalah untuk perhitungan K-means. Perhitungan K-means ini, berdasarkan data yang tadi, maka kita bentuklah dari 10 member tadi itu, kita bentuk berapa jumlah transaksi setiap member yang dilakukan, kemudian berapa jumlah item juga yang sudah dibeli oleh per satu member. Kita bisa lihat mundur ke belakang, contohnya untuk member yang satu ini, jumlah transaksi dia 5 dan jumlah item dia ada 13. Untuk dicek, untuk member ID yang pertama ini, dia melakukan 5 transaksi, yaitu pada tanggal 24, tanggal 15, tanggal 27, tanggal 24 di bulan yang berbeda, kemudian tanggal 25. Dengan item description-nya yang dia beli sebesar 13 item. Maka dari itu, di sini kita ambil kesimpulan untuk menentukan jumlah transaksi dan jumlah itemnya. Dan ketentuannya di sini adalah Centroid K-means yang kita gunakan adalah untuk member yang kedua dan member yang ke-8. Dan perhitungan untuk K-means sendiri kita menggunakan jarak Euclidean, dan untuk nanti perhitungan string hierarki kita menggunakan Manhattan Descent. Untuk ini adalah perhitungan yang centroid iterasi yang pertama. Karena kita memakai member ID kedua dan 8 sebagai centroid untuk di iterasi pertama, maka jumlah transaksinya adalah 5 dan jumlah itemnya 12. Untuk member ID yang ke-8, jumlah transaksinya 4 dan jumlah itemnya 9. Untuk iterasi pertama sendiri ini bisa dilihat yaitu ketentuannya seperti ini. Setelah kita masukkan rumus dengan metode Euclidean, maka akan terbentuk hasil dari member kedua dan member 8, dan di sini terlihat jarak yang dekat dipilihnya. Jarak yang terkecil dan jarak yang terdekat yaitu untuk member yang pertama adalah jarak 1, kemudian yang kedua ini 0, yang ketiga ini adalah 1, yang keempat 1, dan seterusnya. Jadi dari hasil perhitungan tadi, ini adalah kelompok dataset pada iterasi pertama. Jadi untuk member 1, 2, 5, 6, 7, 9, dan 10 itu merupakan member kelompok dari member yang kedua. Dan kemudian untuk sisanya, untuk member 3, 4, dan member 8 itu merupakan kelompok dari klaster member yang ke-8. Kemudian karena untuk mencocokkan hasil selanjutnya, maka kita akan melanjutkan ke iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua ini kita memakai centroid yang sama, tapi jumlah transaksi yang berbeda, yaitu jumlah transaksinya 4, jumlah itemnya 14, jumlah transaksinya yang untuk member 84, dan jumlah itemnya untuk member 8 adalah 8 item. Kemudian seperti perhitungan yang tadi seperti iterasi pertama, maka bisa dilihat hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Jadi untuk kelompok data iterasi kedua ini hasilnya adalah sama seperti iterasi yang pertama, yaitu member 1, member 2, member 5, 6, 7, 9, dan 10 merupakan klaster dari member 2, kemudian member 3, member 4, dan member 8 merupakan klaster dari member 8. Jadi kesimpulannya adalah perhitungan berhenti pada iterasi kedua, karena nilai centroidnya sudah tetap. Kenapa bisa dibilang sudah tetap? Karena nilai dari klaster member yang dihasilkan adalah sama dengan penetapan seperti tadi, seperti yang ada di
Nah, kelompok data pada iterasi pertama. Hasilnya sama seperti yang ada pada member kedua ini. Jadi dari sini maka kita bisa ambil kesimpulan yaitu kelompok anggota M2 adalah M1, M2, M5, M6, M7, M9, dan M10. Sedangkan untuk anggota M8 adalah M3, M4, dan M8. Setelah itu, selanjutnya kita akan melakukan klasterisasi perhitungannya ya. Untuk klasterisasi perhitungan masih menggunakan data yang sama tadi, yang sudah kita hitung sebelumnya. Dan kemudian pertama kita menghitung dulu semua data yang ada dari member 1 sampai member 10 dengan jarak Manhattan distance. Bisa dilihat pattern yang terbentuk adalah seperti ini. Ini adalah pattern yang pertama. Kemudian selanjutnya akan menghitung hierarkinya tersebut dengan metode single linked. Kemudian dari data yang pertama bisa dilihat bahwa data member yang pertama dan member yang ke-6, member 1 dan member yang ke-6 tadi, ini adalah jarak yang terdekat. Karena sama-sama 0 dan K0. Maka dari itu, dibentuklah tabel kelompok seperti ini dengan mengeliminasi nilai member 1 dan member 6 untuk digabungkan menjadi satu. Maka terbentuklah seperti ini. Kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan kembali pada kelompok yang terdekat yaitu M9 dan 10. Maka nilai M9 dan 10 juga digabungkan dan bisa terlihat pattern yang terbentuk seperti ini. Hal ini terus dilakukan sampai akhirnya terbentuklah sisa pattern, 2 pattern yang tersisa yang bisa membentuk suatu kelompok tersebut. Metode ini dihitung dengan menghitung jarak yang semakin dekat dengan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Maka dari itu, maka kita percepat aja untuk perhitungannya selanjutnya. Dan untuk hasil akhirnya adalah yang terbentuk patternnya seperti ini, yaitu data M5 dan data M9, M10, M8, M7, M3, M4, M1, M6, dan M2. Ini adalah hasil akhir setelah penggabungan penghitungan tadi. Dan kesimpulan akhirnya untuk algoritma K-means sendiri adalah diagram yang dihasilkan dari metode single linked tersebut. Di sini pengelompokan pertama yang terjadi adalah M1 dengan M6, kemudian M9 dengan M10, kemudian M3 dengan M4. Setelah itu berlanjutlah dari kelompok M1 M6 ini ke M2, kemudian kelompokan M9 M10 ke M8, dan kemudian lanjutlah pengelompokan yang terjadi ini ke M7 dan seterusnya, dan terbentuklah diagram tersebut. Untuk demonstrasi algoritma a priori menggunakan Java dan juga visualisasi K-means menggunakan Orange nantinya akan disampaikan oleh teman saya. Berikut, saya akan mengimplementasikan algoritma a priori pada Java, di mana langkah pertamanya itu kita harus mengisi konfigurasi berdasarkan dataset yang kita punya. Terdapat 66 item set dan 10 transaksi, kemudian ada 30 minimum support. Kemudian dari item set yang kita punya itu diubah dalam bentuk matriks. Ini merupakan bentuk matriks dari item set yang kita punya. Pada codingan a priori.java ini berikut akan saya runningkan sebuah program a priori.java-nya, di mana cara merunningkannya itu kita klik running file. Pada hasil output a priori.java ini terdapat 66 item dan 10 transaksi dan 30% minimum support, di mana pada hasil tersebut terdapat 3 kelompok
yang terbentuk, lalu sudah kami bandingkan dengan perhitungan manual dan hasilnya sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visualisasi algoritma Cummins pada aplikasi Orange. Di sini saya sudah membuat beberapa widget pada aplikasi Orange-nya. Yang pertama itu ada file, di mana pada file ini terdapat jumlah transaksi, jumlah item, dan member ID. Pada member ID ini saya jadikan target, kemudian jumlah transaksi dan item itu saya jadikan fitur. Kemudian setelah member ID-nya dijadikan target, lalu kita klik play-nya. Kemudian pada widget data tabelnya itu akan menampilkan hasil data perhitungan algoritma Cummins-nya, di mana di sini ada 10 member, kemudian ada 10 jumlah transaksi dan 10 jumlah item. Kemudian pada widget Cummins ini, di sini sudah terbaca 10 dari 10 data. Pada widget ini sudah menampilkan hasilnya pada implementasi Orange, di mana di sini ada jumlah item, lalu jumlah transaksi. Untuk di sini ada M1 sampai M10 ini merupakan dia member ID. Kemudian akan saya bandingkan data pada Excel dan hasil implementasinya pada Orange. Pada M1 ini terdapat warna biru, di mana jumlah transaksinya 5 dan jumlah itemnya 13. Di sini jumlah transaksinya 5 dan jumlah itemnya 13. Kemudian ada M2 berwarna merah, dia ini jumlah transaksinya 5 dan jumlah itemnya 12. Sama. Kemudian kita coba cek dari M1, M2, dan seterusnya. Kemudian untuk hasil yang M10 itu dia berwarna kuning terang, di mana jumlah transaksinya itu dia 3 dan jumlah item setnya 13. Sekian demonstrasi dari kelompok kami mengenai algoritma a priori pada aplikasi Java dan algoritma Cummins pada aplikasi Orange. Terima kasih.